pergi dari sini. Saya tidak mau menantu dari pesantren seperti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang gadis yatim piatu yang tumbuh besar di pesantren. Hidupnya sederhana tapi penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Allah menakdirkannya menikah dengan seorang pilot tampan dari keluarga terpandang dan kaya raya. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupnya, justru berubah menjadi mimpi buruk. Di atas pelaminan di depan para tamu undangan, sang mertua menghina menantunya sendiri karena dianggap tidak pantas, hanya karena ia gadis miskin lulusan pesantren. Bahkan, dengan penuh amarah, sang mertua menumpahkan sambal di kepala sang pengantin wanita, hingga kebaya putihnya berlumuran merah. Aisyah hanya bisa menunduk, menahan air mata dan rasa malu yang begitu dalam. Tapi siapa sangka, 2 hari kemudian Allah membalikkan segalanya. Ternyata, tapi sebelum kita mulai kisah haru ini, tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Dan bagi sahabat yang sudah subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezekinya, menyehatkan badannya, memudahkan segala urusannya, dan mengabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Aisyah, umurku baru 23 tahun. Aku tumbuh besar di sebuah pesantren sederhana di pinggiran kota Bogor. Orang-orang bilang, hidup di pesantren itu tenang, damai, penuh doa. Tapi bagiku, hidup di pesantren juga berarti belajar bertahan, karena aku tak punya siapa-siapa selain Allah. Ayah dan ibu meninggal saat aku berumur 6 tahun, kecelakaan di jalan menuju pengajian. Sejak itu aku diasuh oleh Ustazah Rahmi, pengasuh pesantren yang sangat sabar. Beliau yang mengajarkanku arti ikhlas, arti menerima, dan arti berjuang tanpa pamrih. Sehari-hariku penuh dengan rutinitas santriwati biasa. Subuh berjamaah, mengaji, mengajar anak-anak kampung, lalu membantu di dapur. Hidup kami sederhana. Kadang lauknya hanya sambal dan tempe goreng, tapi kami selalu makan dengan tawa. Namun aku sadar, sejak kecil aku agak berbeda. Bukan karena lebih pintar atau lebih cantik, tapi karena hatiku terlalu mudah merasa, mudah iba, mudah bahagia, mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Mungkin karena itu aku sering menjadi tempat curhat santri lain, padahal aku sendiri masih belajar memahami hidup. Sore itu, aku duduk di serambi pesantren, sambil menulis surat untuk anak-anak yatim di panti asuhan sebelah. Angin sore berhembus lembut, membuat jilbabku sedikit terangkat. Aku tak tahu, sore itu akan menjadi awal dari takdir yang mengubah segalanya. Aisyah. Ada orang jatuh di dekat kebun belakang. Suara Vina, santriwati paling heboh di pesantren, membuatku kaget. Jatuh? Aku berdiri cepat, menurunkan pena. Siapa? Entahlah, kayaknya pesawat kecil. Orangnya luka. Tanpa pikir panjang, aku berlari bersama beberapa santri. Benar saja, di area kebun belakang, pesawat kecil mendarat darurat. Asap tipis keluar dari baling-balingnya, dan seorang pria berseragam pilot keluar dengan langkah sempoyongan. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih, memancarkan ketenangan aneh di tengah kepanikan itu. Aku mendekat membantu menahan lengannya. Bapak nggak apa-apa? Tanyaku cemas. Dia tersenyum samar. Bukan bapak. Aku belum tua-tua amat, katanya lemah, membuat beberapa santri terkikik. Aku sempat salah tingkah, lalu membantu menuntunnya duduk di balai bambu. Namanya Arga. Katanya, pesawat latih yang ia bawa mengalami gangguan mesin dan terpaksa mendarat darurat. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kalian, mungkin aku sudah pingsan di kebun, katanya pelan sambil menatap mataku. Tatapan itu dalam, seolah mencari sesuatu yang hilang. Aku menunduk cepat. Kami cuma menolong karena Allah. Arga dirawat di pesantren selama 2 hari sebelum tim penerbangan menjemputnya. Selama 2 hari itu, ia sering mengajakku berbincang di serambi. Tentang hidup, tentang ketenangan, tentang bagaimana dunia di luar sana begitu sibuk sampai lupa bersyukur. Aku iri sama kamu, katanya suatu sore, memandangi kolam ikan di depan pesantren. Iri kenapa? Tanyaku, mengernyit. Kamu tenang, kamu tahu apa yang kamu cari. Sementara aku, cuma punya langit tapi kosong. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi aku tahu dari sorot matanya, dia sedang lelah. Lelah dengan dunia yang terlalu cepat, terlalu menuntut, terlalu banyak menilai. Hari ia pergi, ada rasa aneh di dadaku. Rasa yang belum pernah aku kenal. Bukan cinta yang menggebu,
tapi seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Beberapa minggu kemudian, ia kembali. Kali ini membawa bunga kertas dan sebuah senyum. Santri-santri mulai menggoda. Aisyah, itu pilotmu datang lagi tuh. Aku hanya tersenyum kikuk, tapi dalam hati ada debar yang tak bisa aku dustakan. Arga semakin sering datang, bukan dengan seragam pilot, tapi dengan baju sederhana. Kadang ia ikut mengajar anak-anak mengaji, kadang membantu memperbaiki atap pondok. Ia tak pernah membawa mobil mewah, tak pernah pamer harta, hanya membawa kehangatan. Namun aku tahu, di luar sana, dunia Arga sangat berbeda denganku. Aku hanyalah santriwati yatim piatu, sedang dia, pilot muda dari keluarga terpandang. Dan meski hatiku mulai menumbuhkan rasa, aku selalu berdoa agar Allah menjagaku dari cinta yang salah. Suatu malam, di bawah langit pesantren yang bertabur bintang, Arga berkata pelan, "Aku ingin melamar kamu." Aisyah, aku terdiam. Hatiku berdetak cepat, tapi lidahku keluh. "Arga, aku ini siapa? Aku nggak punya keluarga, nggak punya harta. Cuman santriwati biasa," kataku lirih. Dia tersenyum kecil. Justru itu yang aku cari. Aku lelah dengan dunia yang cuman lihat gelar dan harta. Aku ingin istri yang bisa menenangkan, bukan memamerkan. Mataku panas. Aku menatap langit berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau ini benar jodohku, jadikan aku kuat untuk menjalaninya. Kalau bukan, tolong lindungi hatiku." Aku tak tahu saat itu bahwa doa itu akan dijawab, tapi dengan cara yang tak pernah kuduga. Sudah hampir 2 bulan sejak Arga mengucapkan niatnya untuk melamarku. Sejak itu, setiap kali aku berdoa selepas sholat malam, jantungku berdebar aneh, antara bahagia dan takut. Bahagia karena ada seseorang yang benar-benar menghargai aku apa adanya, tapi takut karena aku tahu dunia kami berbeda. Aku ini anak yatim, hidup di pesantren. Sementara Arga, seorang pilot. Setiap kali aku membayangkan keluarganya, bayangan itu selalu sama. Rumah besar, mobil mewah, dan orang tua yang memandangku rendah. Dan ternyata, bayangan itu tak sepenuhnya salah. Hari itu, Arga datang bersama kedua orang tuanya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tapi aku bisa lihat raut gugup di wajahnya. Di belakangnya berdiri 2 orang, pria berwibawa dan seorang wanita elegan dengan tatapan tajam. "Assalamualaikum," sapa Arga, mencoba tersenyum. Aku menjawab dengan gugup. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas." Ustazah Rahmi menyambut mereka dengan ramah, mempersilakan duduk di ruang tamu pesantren yang sederhana. Meja rotan, taplak bermotif bunga, dan teko teh hangat. Semua tampak sangat berbeda dari aura tamu-tamuku hari itu. Perempuan itu, Bu Ratna, Ibu Arga, menatap sekeliling ruangan dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Tatapannya seperti sedang menilai, bukan melihat. "Jadi ini, tempat kamu tinggal, Aisyah?" katanya pelan tapi menusuk. Aku tersenyum sopan. "Iya, Bu. Disinilah saya tumbuh dan belajar." Gumamnya sambil menatap lantai. "Sederhana sekali ya." Ustazah Rahmi berusaha mencairkan suasana. "Kami memang hidup sederhana, Bu. Tapi insya Allah, barakah itu tak selalu dari kemewahan." Bu Ratna hanya tersenyum kaku. Senyum yang dingin, kata seperti pisau. Setelah beberapa basa-basi, pembicaraan mulai serius. Arga memberanikan diri membuka topik utama. "Pak, aku sudah mantap dengan pilihanku. Aku ingin melamar Aisyah." Pak Darman, ayah Arga, tampak tenang. Tapi Bu Ratna langsung menegakkan punggungnya. "Arga," suaranya berat. "Kamu yakin? Dia ini siapa? Anak siapa? Sekolahnya di mana?" Aku menunduk. Pertanyaan itu seperti duri yang menancap di dadaku. Aku tahu cepat atau lambat hal itu akan ditanyakan. "Saya yatim piatu, Bu," jawabku pelan. "Saya tumbuh di pesantren ini. Lulusan pondok dan sekarang membantu mengajar anak-anak." Bu Ratna menatapku lama, kemudian menoleh ke Arga. "Kamu dengar sendiri? Anak yatim, cuman lulusan pesantren. Kamu mau hidup susah? Mau tinggal di rumah kontrakan dan makan tempe tiap hari?" Arga menghela napas. "Bu, tolong jangan begitu. Aku sudah bilang, aku serius." "Tapi cinta nggak bisa bayar listrik, Arga." Suara Bu Ratna meninggi. Ustazah Rahmi mencoba menenangkan, tapi suasana sudah memanas. Aku menatap Arga. Di matanya ada kegelisahan, tapi juga keteguhan. Dan saat itu aku tahu, cinta ini akan diuji bukan oleh jarak, tapi oleh ego. Setelah pertemuan itu, suasana berubah canggung. Sebelum pulang, Bu Ratna berdiri dan menatapku tajam. "Kamu gadis baik, Aisyah, tapi dunia anak saya berbeda. Kamu nggak akan tahan hidup di lingkaran kami." Aku menunduk, mencoba tersenyum. "Kalau memang bukan takdir, saya siap menerima, Bu." Dia tersenyum miring.
Bagus, kamu tahu diri. Ucapan itu menamparku halus, tapi sakitnya sampai ke dada. Aku tahan air mata karena aku tahu menangis hanya akan membuatku tampak lemah. Setelah mereka pergi, Ustazah Rahmi menggenggam tanganku. Jangan sedih, nak. Kalau dia jodohmu, tak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau bukan, Allah pasti punya alasan yang indah. Aku mengangguk meski hatiku remuk. Dan malam itu aku sujud lama sekali. Berdoa, menangis, lalu tertawa dalam tangis. Karena lucu, bagaimana cinta bisa membuat seseorang sekuat ini menahan luka. Beberapa minggu berlalu, aku pikir hubungan kami akan berhenti di situ, tapi Arga ternyata tak menyerah. Ia tetap datang, tetap menulis pesan, tetap menunjukkan kesungguhannya. Bahkan suatu sore, ia datang membawa ibunya lagi. Kali ini, tanpa ayahnya. Bu Ratna terlihat enggan, tapi entah kenapa ia mau datang. Aku sudah bicara dengan ayah. Kalau kamu memang yakin, silakan lamaran, katanya dengan nada setengah pasrah. Tapi aku tidak akan bantu sedikit pun. Semuanya tanggung jawab kamu sendiri, Arga. Arga menatapnya penuh haru. Terima kasih, Bu. Itu sudah cukup. Aku hanya diam, tapi hatiku bergetar. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang indah, sekaligus menakutkan. Malam itu aku menulis di buku harian pesantrenku. Cinta yang datang dengan izin Allah akan diuji dengan caranya. Kadang ujiannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melihat seberapa kuat kita bertahan tanpa mengeluh. Dan aku belum tahu bahwa ujian itu baru saja dimulai. Lamaran. Kata yang seharusnya membawa bahagia, justru membuatku sulit tidur beberapa malam terakhir. Setiap aku menutup mata, bayangan wajah Bu Ratna muncul, dengan tatapan tajam dan senyum sinis yang sulit kulupakan. Aku masih ingat jelas kalimat terakhirnya waktu itu. Kamu tahu diri kan, Aisyah? Dunia kami bukan dunia kamu. Tapi meski kata-katanya melukai, Arga tetap teguh. Ia datang lagi ke pesantren, membawa kabar kalau tanggal lamaran sudah ditentukan. Aku sempat menolak, bukan karena tak mau, tapi karena takut. Arga, kamu yakin? Tanyaku di serambi pesantren sore itu. Angin berhembus lembut, tapi dadaku terasa sesak. Aku takut ibumu makin benci. Arga tersenyum, menatapku dengan lembut. Kalau aku nggak yakin, aku nggak akan berjuang sejauh ini, Aisyah. Aku ingin kamu tahu. Aku ingin menikah dengan kamu bukan karena kasihan, tapi karena aku yakin kamu bisa menuntunku. Kata-katanya seperti air di tengah padang kering, menenangkan, tapi juga menakutkan. Karena aku tahu, setelah ini badai mungkin datang lebih besar. Hari lamaran pun tiba, pesantren mendadak ramai. Santri-santri membantu menghias aula kecil dengan bunga kertas dan kain putih. Tak ada dekorasi mewah, hanya kesederhanaan yang penuh kehangatan. Aku mengenakan gamis putih dan jilbab pastel. Tangan gemetar, tapi hatiku berusaha ikhlas. Aku tidak ingin terlihat gugup, meski setiap detik terasa menegangkan. Suara mobil berhenti di depan pesantren. Aku bisa mendengar bisikan para santri. Wah, mobilnya banyak banget. Itu kayaknya keluarganya calon suami Aisyah, ya? Arga turun dengan pakaian formal, tampan seperti biasa. Tapi begitu ibunya keluar dari mobil, suasana langsung berubah kaku. Bu Ratna mengenakan kebaya hijau toska, dandanan sempurna, langkahnya anggun tapi penuh gengsi. Tatapannya menyapu seluruh area pesantren, dari dinding bambu sampai kursi lipat plastik. Aku bisa lihat, ada sinis yang ditahannya dengan senyum. Assalamualaikum, sapanya dengan suara yang terdengar, dingin tapi berwibawa. Waalaikumsalam, jawab Ustazah Rahmi sopan. Silakan duduk, Bu. Maaf, tempat kami sederhana. Sederhana itu bagus, asal tidak kekurangan sopan santun, jawab Bu Ratna pelan tapi tajam. Aku menunduk dalam, menahan diri agar tak bereaksi. Arga menatap ibunya seolah ingin berkata, Bu, tolong jangan hari ini, acara lamaran dimulai. Arga berbicara dengan suara mantap, menyampaikan niatnya meminangku. Suasana sempat haru, sampai Bu Ratna angkat bicara. Anak saya, Arga, sudah mapan, punya pekerjaan tetap, dan berasal dari keluarga baik-baik, katanya sambil tersenyum tipis. Sedangkan calon menantunya, mohon maaf saya masih belum tahu banyak. Bisa dijelaskan Aisyah ini siapa orang tuanya? Suasana langsung hening. Bahkan detik jam dinding terasa jelas. Ustazah Rahmi menjawab lembut, Aisyah yatim piatu, Bu. Orang tuanya meninggal sejak kecil, tapi insya Allah akhlaknya baik, rajin, dawa sholehah.
Bu Ratna menatapku lama, lalu berkata, yatim piatu ya. Saya bukan meremehkan, tapi zaman sekarang banyak gadis terdidik. Anak saya bisa dapat siapapun. Dokter, insinyur, pramugari. Tapi dia malah pilih santriwati tanpa masa depan. Aku bisa dengar beberapa tamu menahan napas. Kata-katanya seperti duri yang menancap pelan tapi dalam. Arga langsung menatap tajam ibunya. Bu, tolong jaga ucapan. Aku bicara kenyataan, Arga, jawab Bu Ratna dingin. Kamu ini pilot bukan ustaz. Hidupmu nanti penuh tanggung jawab, bukan hanya baca doa. Aku menunduk makin dalam. Tanganku dingin. Air mata menumpuk di ujung mata, tapi aku tahan. Aku ingin bicara, tapi aku tahu. Melawan hanya akan mempermalukan pesantrenku. Jadi aku diam. Hanya tersenyum kecil dan berkata pelan. Bu Ratna, saya paham kalau ibu khawatir. Saya juga manusia biasa. Tapi saya berjanji, kalau saya jadi istri Arga, saya akan menjaga dia sebaik yang saya bisa. Saya tidak punya apa-apa kecuali doa dan niat baik. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Bahkan Bu Ratna tak langsung membalas. Ia hanya menghela napas. Menatap ke arah lain. Lamaran tetap berlanjut. Cincin sederhana melingkar di jariku, dan semua orang bertepuk tangan. Tapi dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari luka yang lebih dalam. Saat rombongan keluarga Arga pulang, aku berdiri di serambi pesantren. Bu Ratna sempat menoleh ke arahku, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, Aisyah, aku akan lihat seberapa lama kamu bisa bertahan di dunia kami. Aku tersenyum tipis. Kalau Allah yang mempersatukan, Bu, insya Allah saya nggak akan takut. Dia menatapku lama, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi jendela asrama, memandangi langit yang penuh bintang. Hatiku campur aduk. Bahagia karena sudah dilamar, tapi juga takut menghadapi keluarga Arga. Lalu aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau cinta ini datang karena Allah, maka aku harus kuat. Aku nggak boleh kalah hanya karena manusia. Aku tak tahu bahwa kekuatan yang kuminta malam itu akan diuji secepat itu. Tepat di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari di mana seorang santriwati yatim piatu akhirnya dihalalkan oleh lelaki yang mencintainya karena Allah. Hari di mana doaku selama bertahun-tahun dijawab dengan indah. Tapi entah kenapa, sejak subuh dadaku terasa berat. Ada firasat aneh. Bukan buruk, tapi seperti peringatan lembut dari Allah. Aku menatap wajahku di cermin kecil. Wajah sederhana dengan riasan tipis. Ustazah Rahmi memakaikanku kerudung putih berpayet halus. Cantik sekali Aisyah. Kamu kelihatan seperti pengantin dari surga. Katanya sambil tersenyum lembut. Aku tertawa kecil meski tangan dingin. Ustazah, saya takut. Takut bukan karena menikah, tapi takut nggak bisa jadi istri yang baik. Tenang saja, jawabnya sambil menepuk pundakku. Kalau kamu niat karena Allah, nanti Allah sendiri yang menuntunmu. Acara akad nikah dilaksanakan di aula pesantren. Dekorasinya sederhana, kain putih, bunga melati, dan lampu-lampu kecil yang dipasang oleh para santri dengan senyum bahagia. Saat Arga datang, semua orang menatap kagum. Ia tampak gagah dengan jas abu-abu muda, wajahnya bercahaya. Ketika pandangannya bertemu denganku, hatiku bergetar. Ada rasa syukur yang menelusup di sela ketakutanku. Ijab kabul berjalan lancar. Suaranya tegas tanpa ragu. Air mataku menetes tanpa sadar. Bukan karena sedih, tapi karena tak percaya bahwa lelaki sebaik dia benar-benar memilihku. Alhamdulillah, bisikku pelan. Semua orang bersorak bahagia. Tapi di antara tepuk tangan itu, aku menangkap satu tatapan. Dingin, menusuk, dan tidak ikut tersenyum. Bu Ratna, acara resepsi dimulai siang hari. Aku duduk di pelaminan bersama Arga, mencoba tersenyum ramah pada setiap tamu. Bunga, doa, dan ucapan selamat datang silih berganti. Cantik sekali pengantinnya, kata salah satu tamu. Dari pesantren ya? Wah, luar biasa. Aku hanya tersenyum sopan. Tapi entah kenapa, dari arah kiri pelaminan, ku dengar beberapa bisikan yang membuatku tertegun. Katanya cuma anak yatim, tapi bisa nikah sama pilot. Rezekinya besar ya, atau mungkin pilotnya kasihan aja. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku perih. Aku berusaha tetap tenang, karena aku tahu Bu Ratna duduk tak jauh dari situ, dan dia pasti mendengar juga. Beberapa menit kemudian, seorang tamu bertanya kepada Bu Ratna dengan suara cukup keras. Bu Ratna, menantunya lulusan mana, Bu?
kok kelihatannya kalem sekali. Dan disitulah luka itu dimulai. Bu Ratna tertawa kecil, lalu menjawab dengan nada ringan tapi pedas. Lulusan pesantren, Bu. Anak yatim. Nggak sekolah tinggi tapi katanya pintar ngaji. Ya, semoga bisa menuntun anak saya ke surga, bukan ke dapur terus. Tamu-tamu tertawa kecil, beberapa hanya saling pandang, tidak nyaman. Arga menoleh cepat, wajahnya tegang. Bu, tolong, bisiknya. Tapi Bu Ratna belum selesai. Ia menatapku sambil tersenyum manis. Senyum yang tajam seperti belati. Kami sekeluarga sebenarnya kaget waktu tahu calon menantu anak kami cuma dari pesantren. Tapi ya sudahlah, kalau Arga sudah yakin. Lagi pula siapa tahu anak pesantren bisa jadi ibu rumah tangga yang patuh, kan? Tawa beberapa tamu terdengar lagi. Kata-katanya bagai petir di siang bolong. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan getar bibirku. Mataku panas. Tapi aku tak ingin membuat suasana rusuh di hari yang seharusnya bahagia ini. Aku hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku nggak mau malu-maluin suamiku." Arga menatap ibunya tajam. "Bu, tolong jaga ucapan. Ini hari bahagia kami." Bu Ratna pura-pura tersenyum. Iya. Ibu cuma bercanda." Tapi tatapan matanya tidak menyesal. Sama sekali tidak. Ustazah Rahmi yang duduk di barisan depan hanya bisa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku mencoba tersenyum kepadanya. Senyum yang bergetar, tapi tulus. Setelah acara selesai, aku masuk ke kamar kecil di belakang panggung. Begitu pintu tertutup, air mataku langsung pecah. Aku menutup mulut dengan tangan, agar isakanku tak terdengar. Bukan karena malu, tapi karena sakit. Sakit ketika seseorang merendahkan sesuatu yang paling aku banggakan. Pesantren, tempat aku belajar tentang hidup, tentang iman, tentang arti sabar. Arga menyusul masuk tak lama kemudian. "Sayang," suara lembutnya membuatku menoleh, tapi aku buru-buru menyeka air mata. "Aku nggak apa-apa," kataku pelan, pura-pura tegar. Dia mendekat, menggenggam tanganku. "Maaf Aisyah, aku nggak nyangka ibu ngomong sejauh itu." Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa mas, mungkin ibu belum mengenal aku. Nanti juga beliau tahu siapa aku sebenarnya." Dia menatapku dalam. "Kamu yakin bisa sabar?" Aku mengangguk pelan. "Aku udah terbiasa diremehkan mas, tapi aku nggak pernah dendam. Aku cuma percaya, kalau kita sabar, Allah yang akan bela." Arga memelukku erat, dan di pelukannya itu aku merasa hangat. Tapi di sudut hatiku, ada luka yang tak bisa aku torehkan dengan kata. 3 hari setelah pernikahan itu, kabar tentang hinaan Bu Ratna menyebar ke media sosial. Seseorang merekam ucapannya dan mengunggah ke internet. Komentar bermunculan, simpati mengalir untukku. Tapi aku tak ikut bicara. Aku hanya diam, sambil menunggu. Karena entah kenapa, aku yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang bukan sekadar balasan, tapi pelajaran. Dan aku tidak salah. 3 hari setelah pelaminan itu, hidupku berubah. Untuk selamanya. Sudah 3 hari sejak aku resmi menjadi istri Arga. Rumah tangga kami baru dimulai, tapi rasanya sudah penuh ujian. Sejak hari pernikahan itu, aku belum bertemu langsung dengan ibu mertua. Ia memilih menginap di rumah kakak Arga, katanya lelah. Tapi aku tahu alasannya lebih dari itu. Sejak video ucapannya di pelaminan tersebar, Bu Ratna jadi bahan omongan di mana-mana. Setiap aku membuka ponsel, lini masa penuh dengan cuplikan videonya. Captionnya menyayat hati. Menantu anak yatim lulusan pesantren dihina di atas pelaminan. Sabar dan senyum Aisyah bikin netizen terharu. Aku tak tahu siapa yang merekam dan menyebarkannya, tapi aku tak ingin memperpanjang. Aku hanya ingin diam. Karena kalau aku bicara, justru akan membuat keadaan makin panas. Pagi ini, aku duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang disiapkan Arga. Rumah sederhana, tapi hangat. Di luar, suara burung dan angin lembut seperti menghapus bayangan hari itu. Aku sedang menyeduh teh saat Arga datang dengan wajah gusar. "Sayang," katanya pelan sambil menaruh ponsel di meja. Berita tentang ibu makin ramai. Sekarang bahkan media TV ikut bahas. Aku menghela napas pelan. "Aku udah baca, tapi biarin aja mas. Mungkin ini cara Allah menegur ibu, bukan buat aku balas dendam." Arga menatapku lama, lalu tersenyum miris. "Kamu selalu bisa ngomong setenang itu ya. Padahal aku yang lihat kamu waktu itu, rasanya pengen langsung pergi dari pelaminan." Aku menunduk menggenggam ujung gelasku. Kalau aku pergi waktu itu mas, orang-orang bakal bilang aku nggak sabar. Padahal aku cuma pengen nunjukin bahwa santriwati juga bisa menjaga harga diri dengan diam. Arga terdiam,
Mungkin dalam diamnya, ia sedang belajar memahami sisi yang paling sabar dariku. Sekitar siang hari, telepon rumah berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku angkat dan suara berat di ujung sana membuatku tertegun. Assalamualaikum. Apakah ini benar Aisyah binti Abdullah? Waalaikumsalam. Iya, betul. Dengan siapa saya bicara? Saya Rahmat. Jenderal Rahmat. Kamu mungkin tidak mengenal saya secara langsung. Tapi saya mengenalmu, nak. Aku terdiam. Nama itu tidak asing. Jenderal Rahmat, donatur utama pesantren tempatku dibesarkan. Namun selama ini, tak pernah ada yang benar-benar tahu siapa dia. Hanya nama di papan donasi, tanpa wajah, tanpa kabar. Maaf, Pak. Suaraku bergetar, Bapak. Tahu saya? Beliau tertawa kecil hangat. Tahu, sejak kamu masih kecil. Saya yang memastikan kamu tetap bisa sekolah. Saya yang meminta Ustazah Rahmi menjaga kamu seperti anaknya sendiri. Aku tertegun. Air mataku jatuh begitu saja. Kenapa baru sekarang, Pak? Tanyaku nyaris berbisik. Saya tidak ingin kamu tumbuh manja karena tahu siapa yang mendukungmu. Saya ingin kamu jadi perempuan kuat. Dan kamu berhasil, nak. Suasana hening beberapa detik. Hanya terdengar isak kecil dari bibirku. Aisyah, lanjut beliau. Saya sudah lihat berita yang viral itu. Tentang hinaan dari pihak mertua. Dan saya tidak bisa diam. Pak, tolong jangan. Potongku cepat. Saya nggak mau mempermalukan siapapun. Saya ikhlas, sungguh. Tapi nak, suaranya pelan tapi tegas. Kamu tidak sadar siapa dirimu sebenarnya. Aku diam. Gak paham maksudnya. Kamu bukan hanya santriwati biasa. Pesantren tempat kamu dibesarkan, yayasan pendidikan Islam, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial yang saya dirikan. Semua itu sekarang akan saya wariskan padamu. Karena saya sudah anggap kamu anak saya sendiri, aku ternganga. Papa, serius? Mulai hari ini, semua dokumen sudah saya siapkan. Kamu akan saya kenalkan secara resmi di depan publik sebagai anak angkat saya dan penerus yayasan. Tanganku gemetar. Aku tak tahu harus bersyukur atau takut. Tapi Pak, orang-orang bisa salah paham. Saya nggak mau dianggap sombong. Justru karena kamu rendah hati, saya yakin kamu pantas. Dunia perlu tahu bahwa anak pesantren yang yatim pun bisa jadi pemimpin selama dia berpegang pada iman. Setelah panggilan berakhir, aku terduduk lemas di kursi. Air mataku mengalir deras. Arga yang dari tadi mendengarkan dari jauh segera menghampiri. Sayang, kenapa? Siapa yang telepon? Aku menatapnya dengan mata basah. Mas, itu Jenderal Rahmat, donatur pesantren dulu. Ternyata, beliau mau angkat aku jadi anaknya. Arga terbelalak. Apa? Aku mengangguk pelan. Beliau bilang, aku bakal jadi penerus yayasan pendidikan Islam, rumah sakit, dan universitas yang dia bangun. Arga memegang bahuku, wajahnya campur antara terkejut dan kagum. Masya Allah, ini benar-benar di luar dugaan sayang. Aku tersenyum samar. Aku juga nggak percaya. Tapi mungkin ini cara Allah menunjukkan bahwa sabar itu nggak pernah sia-sia. Sore itu, berita baru muncul di televisi. Judulnya besar-besar. Jenderal Rahmat umumkan pewaris baru Yayasan Pendidikan Islam Internasional, seorang santriwati yatim piatu. Dan di layar, terpampang wajahku. Foto dari hari pernikahan. Saat aku menunduk di pelaminan. Aku bisa membayangkan, di rumah besar itu, Bu Ratna menatap layar dengan wajah pucat. Karena 3 hari lalu, perempuan yang dia hina sebagai tak berpendidikan kini dikenal se-Indonesia. Tapi aku tidak tersenyum puas. Aku justru berdoa lirih, Ya Allah, jangan jadikan aku sombong karena kebesaran-Mu. Jadikan ini pelajaran, bukan pembalasan. Aku tak ingin membalas dengan kebanggaan. Aku hanya ingin membalas dengan kebaikan. Karena itulah yang pesantren ajarkan padaku, bahwa kemenangan sejati bukan saat orang lain malu, tapi saat hati kita tetap tenang. Aku masih tidak percaya. Dalam waktu 3 hari, hidupku berubah secepat angin. Dulu, aku hanya gadis yatim yang tumbuh di pesantren kecil di ujung desa. Sekarang, media menyebutku pewaris Yayasan Islam Internasional Rahmat Sejahtera. Nama itu jadi viral di seluruh berita nasional. Di televisi, internet, bahkan tetangga sekitar rumah kontrakan mulai memanggilku dengan panggilan baru. Bu Aisyah, pewaris yayasan itu ya. Aku selalu jawab dengan senyum, meski dalam hati berat. Aku tak ingin dikenal karena harta. Aku ingin tetap jadi Aisyah yang sederhana, yang masih suka mencuci piring sendiri, yang masih rindu suara adzan di mushola pesantren. Hari itu, aku diundang ke acara konferensi pers di Jakarta. Jenderal Rahmat sendiri menjemputku dan Arga ke rumah dinasnya. Begitu sampai,
Aku langsung terdiam melihat suasana megah rumah itu. Tapi di antara kemewahan itu, sosok Jenderal Rahmat tak berubah. Tetap sederhana, bersahaja, dan hangat. Aisyah, katanya sambil menepuk pundakku lembut. Hari ini kamu akan saya perkenalkan secara resmi. Kamu siap? Aku menelan ludah lalu tersenyum pelan. Insya Allah, Pak, saya siap. Arga menggenggam tanganku erat, memberi kekuatan. Tatapan matanya lembut, seperti ingin bilang, aku bangga padamu. Acara dimulai pukul 10 pagi. Ruang konferensi penuh wartawan dan pejabat. Lampu kamera berkilat-kilat, mikrofon diarahkan ke depan panggung. Ketika Jenderal Rahmat naik ke podium, ruangan langsung hening. Suara baritonnya menggema, tegas namun penuh kebapakan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada publik seseorang yang selama ini saya anggap seperti anak sendiri. Namanya Aisyah binti Abdullah, seorang yatim piatu yang dibesarkan di pesantren dengan penuh kesederhanaan dan keikhlasan. Semua mata menatapku, jantungku berdebar keras. Saya bangga dengan akhlaknya, kesabarannya, dan keteguhannya menjaga kehormatan diri. Mulai hari ini, Aisyah adalah penerus saya. Semua yayasan, universitas Islam, rumah sakit, dan lembaga sosial di bawah Rahmat Foundation akan dikelola olehnya. Tepuk tangan bergema. Aku berdiri pelan, membungkuk sopan, lalu menatap ke arah kamera. Dalam hatiku, aku hanya berdoa. Ya Allah, jagalah aku dari rasa sombong dan ria. Berita itu langsung meledak. Judul-judul portal berita bertebaran, santriwati yatim jadi pewaris yayasan besar. Menantu yang dihina kini jadi tokoh nasional. Komentar netizen penuh pujian dan rasa haru. Tapi yang paling aku takutkan bukanlah perhatian orang-orang, melainkan reaksi satu orang. Bu Ratna sore harinya, aku dan Arga pulang ke rumah kontrakan. Di depan pintu, ada mobil hitam mewah terparkir. Aku langsung tahu itu mobil Bu Ratna. Arga menatapku, wajahnya tegang. Kamu siap? Aku mengangguk pelan. Insya Allah, kami masuk. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk dengan wajah kaku. Dandanannya masih rapi, tapi matanya sembab. Entah karena lelah atau menangis. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Suaranya gemetar, bukan marah tapi antara terkejut dan malu. Aisyah, katanya pelan. Jadi benar? Semua berita itu tentang kamu? Aku tersenyum lembut. Iya, Bu, tapi saya mohon jangan lihat saya dari jabatan itu. Saya tetap Aisyah yang sama. Bu Ratna terdiam, menunduk. Tangannya gemetar memegang tas. Aku malu, Nak. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku malu sudah menghina kamu di depan orang banyak. Aku nggak tahu harus bagaimana menebusnya. Aku melangkah mendekat, lalu menggenggam tangannya. Bu, tolong jangan merasa bersalah. Saya nggak pernah simpan dendam. Justru saya berterima kasih. Karena ibu sudah memberi saya pelajaran. Pelajaran? Ia menatap heran. Aku tersenyum samar. Pelajaran tentang bagaimana cara tetap sabar saat direndahkan. Air mata Bu Ratna menetes. Ia memelukku erat. Pelukan pertama kalinya sejak aku menikah. Beberapa hari berikutnya, suasana mulai membaik. Tapi masalah tak berhenti di situ. Setelah identitasku diumumkan, banyak orang datang ke rumah, termasuk wartawan dan pejabat. Arga mulai terganggu karena rumah kami jadi pusat perhatian. Sementara Bu Ratna, meski sudah meminta maaf, mulai merasa rendah diri di depan teman-teman sosialitanya. Aku nggak bisa datang ke arisan ya. Mereka semua lihat aku kayak bahan gosip. Katanya aku ibu mertua yang hina menantu pewaris yayasan. Katanya suatu malam kepada suaminya. Diam-diam, aku mendengar percakapan itu dari balik pintu. Hatiku perih. Aku tidak pernah ingin membuat beliau malu. Keesokan harinya, aku menemui Bu Ratna di rumahnya. Kuhampiri ia yang duduk termenung di taman. Bu, kataku lembut. Ibu tahu nggak, waktu saya dulu di pesantren, Ustazah sering bilang, kalau orang merendahkanmu, jangan marah, karena Allah sedang meninggikanmu tanpa kamu minta. Bu Ratna menatapku, matanya basah. Saya dulu nggak tahu, Bu, kenapa saya harus sabar waktu ibu bicara begitu di pelaminan. Tapi sekarang saya paham. Mungkin Allah cuma pengen nunjukin bahwa setiap manusia punya waktunya sendiri buat dihargai. Air mata Bu Ratna jatuh lagi. Ia menggenggam tanganku erat. Maaf, Nak. Maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Kamu lebih mulia dari yang ibu sangka. Aku memeluknya pelan. Di pelukan itu, aku merasa bukan hanya mertua dan menantu yang saling memaafkan, tapi juga dua hati wanita yang akhirnya saling memahami. Namun di balik semua ketenangan itu, badai lain sedang menunggu. Karena ternyata, tidak semua orang di keluarga besar Arga bisa menerima perubahan ini. Ada yang mulai iri.
Ada yang merasa terancam. Dan disinilah ujian baru menantiku. Ujian bukan karena hinaan, tapi karena kekuasaan. Sudah 2 minggu sejak Jenderal Rahmat mengumumkan aku sebagai pewaris yayasan. Hidupku tak lagi sama. Telepon tak berhenti berdering, pesan-pesan ucapan selamat berdatangan dari orang yang bahkan tak ku kenal. Setiap langkahku terasa diperhatikan. Bahkan saat belanja ke pasar, orang-orang memandangku dengan kagum atau iri. Tapi di tengah perhatian itu aku mulai merasa kehilangan sesuatu, ketenangan. Aku rindu hari-hari sederhana di pesantren, rindu makan bersama santri lain dengan piring seng, rindu tidur beralaskan tikar bambu, dan rindu suasana malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan jikir lembut. Sekarang, aku harus berhati-hati setiap bicara, karena satu kata bisa jadi berita. Suatu pagi, aku menemani Arga sarapan. Dia tampak gelisah sejak tadi. Kopi di depannya bahkan belum disentuh. "Mas, kenapa? Ada masalah di kantor?" Tanyaku lembut. Arga menghela napas panjang. "Aku cuma capek ya. Teman-teman di bandara mulai ngejauh. Katanya aku sekarang pilot yang hidup dari harta istri." Aku tertegun. "Masya Allah, siapa yang bilang begitu?" "Gosip aja," katanya singkat. Tapi sakit juga dengarnya. Aku menggenggam tangannya. "Mas, jangan dengarkan omongan orang. Rezeki setiap orang udah diatur. Mas kerja keras karena Allah, bukan karena mereka." Dia menatapku. Ada kelelahan di matanya, tapi juga kehangatan. "Kamu selalu tenang ya, tapi aku manusia ya. Aku bisa kuat kalau cuma aku yang digosipin. Tapi sekarang, kamu juga diserang." Aku mengerutkan kening. Diserang? Dia membuka ponselnya, memperlihatkan artikel di salah satu media gosip. Judulnya membuat nafasku tercekat. Benarkah pewaris Yayasan Rahmat Sejahtera hanya anak angkat demi warisan? Sumber: Aisyah menikah dengan pilot demi status. Aku menutup mulut, nyaris tak percaya. Itu jelas fitnah. Tapi fitnah yang kejam, karena menyerang kehormatanku dan cinta kami. Beberapa hari kemudian, gosip itu semakin liar. Bahkan beberapa keluarga besar Arga mulai ikut berkomentar. Kakak iparku, Mbak Rani, datang dengan wajah dingin. "Yah, aku cuma mau bilang, kamu harus hati-hati. Orang-orang ngomong kalau kamu sekarang suka ikut campur urusan keluarga Arga. Katanya kamu udah mulai nyuruh-nyuruh ibu." Aku menatapnya terkejut. "Astagfirullah, Mbak, saya nggak pernah begitu. Saya bahkan jarang ke rumah ibu." "Ya, aku cuma ngasih tahu aja," katanya sinis. "Kamu kan sekarang orang besar, takutnya nanti ibu makin tersinggung." Arga yang mendengar langsung memotong. "Mbak, cukup. Jangan nuduh tanpa bukti." Mbak Rani mendengus, lalu pergi begitu saja. Suasana rumah terasa sesak. Aku menatap Arga dengan mata berkaca. "Mas, kenapa orang-orang nggak bisa lihat niat baik?" Dia menarik napas panjang. "Karena kadang, kebaikan justru bikin orang lain merasa kecil." Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Berita di TV masih membahas tentangku. Lagi, dan lagi. Aku mematikan televisi, lalu mengambil Al-Quran. Kutatap ayat yang dulu sering kubaca waktu masih di pesantren. "Maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." Kioskaf 39. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu, ini ujian. Allah tidak memberiku kemuliaan untuk dibanggakan, tapi untuk diuji seberapa besar kesabaranku menjaganya. Beberapa hari kemudian, situasi makin rumit. Salah satu rekan, Jenderal Rahmat, memintaku tampil di acara televisi untuk meluruskan berita. Tapi aku menolak. Aku tidak mau membalas fitnah dengan klarifikasi publik. Aku hanya ingin membalas dengan tindakan nyata. Jadi, aku kembali ke pesantren tempatku dibesarkan. Kupeluk Ustazah Rahmi dengan haru. "Ustazah, saya pengen bantu pesantren ini. Nggak cuma dari dana, tapi dari hati. Saya mau jadikan pesantren ini pusat pendidikan gratis untuk anak yatim di seluruh Indonesia." Air mata Ustazah jatuh.
Kamu memang anak yang Allah pilih, Aisyah. Tapi jangan lupa, cobaan orang besar adalah menjaga niatnya. Aku mengangguk. Dalam hati, aku berjanji. Aku tidak akan berubah hanya karena dunia melihatku berbeda. Tapi rupanya, ujian belum selesai. Malam itu, Arga pulang dengan wajah muram. Aku dipanggil atasan, katanya. Mereka mempertanyakan integritasku karena gosip di luar. Katanya, aku mungkin dapat fasilitas dari yayasan kamu. Aku terdiam. Jadi fitnah itu sudah mempengaruhi pekerjaannya. Mas, aku minta maaf. Dia menatapku dalam, suaranya bergetar. Kamu nggak salah ya, tapi aku cuman takut. Takut kehilangan kamu karena dunia ini kejam. Aku memegang pipinya lembut. Kita nggak akan kalah, Mas. Karena kita nikah bukan karena dunia, tapi karena Allah. Dia tersenyum meski lelah. Kamu selalu bisa menenangkan aku. Ya, aku tersenyum balik. Tapi di dalam dada, aku tahu, badai yang lebih besar sedang mendekat. Karena besok, aku akan dihadapkan dengan pilihan sulit. Menyelamatkan nama yayasan atau mempertahankan rumah tanggaku. Dan keduanya, tidak bisa dipilih bersamaan. Sudah hampir sebulan sejak aku diumumkan sebagai pewaris yayasan. Dan seperti yang kuduga, kemuliaan yang datang cepat, ternyata membawa ujian yang juga cepat. Hari ini, pagi-pagi sekali, Arga mendapat telepon dari seseorang di kantor. Nada suaranya tegang, wajahnya pucat. Begitu menutup telepon, ia langsung duduk lemas di sofa. Mas, kenapa? Tanyaku cemas. Dia menatapku. Mata itu tidak seperti biasanya, ada sesuatu yang berat di sana. Iya, mereka bilang yayasan kamu lagi diselidiki. Ada laporan dana besar yang katanya nggak jelas alirannya. Aku tercekat. Dana besar? Nggak jelas? Maksudnya apa, Mas? Saya baru aja mulai urus administrasi. Semua laporan masih di tangan pengurus lama. Arga menunduk, suaranya pelan. Aku tahu ya, tapi kabarnya ada yang nyebarin dokumen palsu. Dan mereka cantumkan tanda tangan kamu di situ. Aku menatapnya tak percaya. Tanda tangan saya? Dia mengangguk. Iya, katanya kamu menyetujui pengalian dana ke luar negeri. Kepalaku terasa berat. Siapa yang tega melakukan ini? Dan kenapa sekarang? Sore harinya, berita itu sudah tersebar. Pewaris Yayasan Islam terlibat penggelapan dana. Dana miliaran rupiah diduga mengalir ke rekening pribadi. Wajahku terpampang di layar TV dengan narasi yang tak pernah kubayangkan. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan bergetar, memegang remote yang sudah dingin. Bu Ratna datang bersama suaminya. Wajahnya tegang, tapi kali ini bukan karena benci, melainkan takut. Aisyah, katanya hati-hati, ibu tahu kamu anak baik, tapi berita ini kamu harus jelaskan. Aku menatapnya, berusaha tegar. Bu, saya nggak pernah melakukan apapun yang melanggar amanah. Demi Allah, Pak Budi, ayah Arga, mengangguk pelan. Kami percaya kamu, nak. Tapi masalahnya, orang luar nggak akan semudah itu percaya. Aku menunduk. Rasanya seperti seluruh dunia berbalik arah. Malam itu, Arga duduk diam di balkon. Aku menghampirinya pelan. Mas, kamu percaya aku kan? Tanyaku pelan, hampir berbisik. Dia menatap jauh ke arah langit. Hati aku percaya ya, tapi logika aku masih bingung. Kata-katanya seperti pisau halus yang menembus dada. Aku tahu dia tak bermaksud menyakiti, tapi aku juga tahu fitnah bisa meracuni siapapun, bahkan orang yang paling mencintai kita. Mas, suaraku gemetar. Aku nggak butuh semua orang percaya. Aku cuma butuh kamu tetap di sisiku. Dia menoleh, menatapku lama, lalu menghela napas. Aku cuma butuh waktu ya. Ini semua terlalu cepat. Aku membeku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Arga masuk kamar tanpa pamit. Malam terasa panjang. Aku duduk di ruang tamu, sendirian. Menatap selembar mushaf di pangkuanku. Tangisku pecah. Ya Allah. Aku nggak kuat, tapi aku juga nggak mau menyerah. Aku yakin engkau tahu kebenarannya. Di tengah isakanku, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Kurasakan hatiku bergetar ketika ku dengar suara berat itu lagi. Suara Jenderal Rahmat. Aisyah, nak. Jangan takut. Saya sudah tahu semua. Saya tahu siapa pelakunya. Aku tertegun. Siapa, Pak? Salah satu pengurus lama yayasan. Orang yang dulu kamu bantu agar tetap bekerja. Dia iri, nak, karena merasa kamu mengambil tempatnya. Ya Allah. Aku menutup mulut. Aku tahu siapa yang dimaksud. Pak Harto.
bendahara lama yayasan yang dulu sering kuanggap seperti paman sendiri. Bapak sudah kirim tim hukum. Semua bukti sudah dikumpulkan. Nama kamu akan bersih, tapi suaranya terhenti sejenak. Saya ingin kamu belajar sesuatu dari ini. Apa itu, Pak? Bahwa ketika Allah meninggikan seseorang, akan selalu ada tangan-tangan yang mencoba menariknya turun. Tapi tugasmu bukan melawan mereka. Tugasmu tetap berdiri dengan akhlakmu. Air mataku jatuh. Terima kasih, Pak. Keesokan harinya, penyelidikan resmi diumumkan. Polisi menegaskan bahwa Aisyah tidak bersalah. Semua tanda tangan terbukti palsu. Berita berbalik arah. Fitnah terbongkar. Pewaris Yayasan Islam dibersihkan dari tuduhan. Orang-orang yang dulu mencibir mulai meminta maaf. Tapi aku tidak mencari maaf mereka. Aku hanya ingin suamiku percaya lagi. Sore itu, Arga pulang dari kantor. Wajahnya tampak lega, tapi ada air mata yang menggenang di matanya. Tanpa bicara apapun, dia langsung memelukku erat. Maafin aku, ya. Aku sempat ragu. Suaranya parau. Aku tersenyum di pelukannya. Nggak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu manusia. Yang penting kamu masih di sini. Dia mengecup keningku. Aku janji, setelah ini nggak akan pernah biarkan siapapun nginjak harga diri kamu lagi. Aku mengangguk, menahan air mata bahagia. Tapi di dalam hati, aku tahu, cobaan ini belum benar-benar berakhir. Karena besok, Jenderal Rahmat memanggil kami berdua ke rumah dinasnya. Katanya ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Sesuatu tentang masa lalu yang belum pernah aku ketahui, dan mungkin rahasia itu akan mengubah segalanya lagi. Rumah besar di ujung jalan protokol itu tampak tenang, tapi jantungku berdebar tak karuan. Hari ini aku dan Arga diundang langsung oleh Jenderal Rahmat, sosok yang sudah kuanggap ayah sendiri, meski dulu aku tak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Arga menggenggam tanganku erat. Kamu tenang aja ya. Mungkin Pak Jenderal cuma mau memastikan semuanya beres. Aku mencoba tersenyum. Tapi ada sesuatu di hatiku yang terasa aneh. Seperti akan ada sesuatu yang besar terjadi. Kami disambut ajudan jenderal dengan hormat. Begitu memasuki ruang tamu yang luas, aku langsung melihat beliau berdiri di dekat jendela besar, mengenakan pakaian dinas lengkap. Tatapannya hangat, tapi tegas seperti biasanya. Duduklah, nak. Saya sudah menunggu, katanya lembut. Kami duduk berhadapan. Beberapa detik hening sebelum akhirnya beliau berbicara. Aisyah, Arga, ada sesuatu yang harus saya sampaikan hari ini. Rahasia ini saya simpan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang waktunya kamu tahu semuanya. Aku menelan ludah. Rahasia. Tentang apa, Pak? Beliau menatapku lama, lalu berkata pelan. Tentang asal-usulmu, nak. Rasanya dunia berhenti sejenak. Aku menatapnya, tak berkedip. Asal-usulku? Bukankah aku sudah tahu? Aku yatim piatu, ditinggalkan di pesantren sejak kecil. Jenderal Rahmat menarik napas panjang. Waktu kamu masih bayi, kamu bukan dibawa ke pesantren begitu saja. Ada seseorang yang menitipkan kamu ke sana. Orang itu adalah istri saya. Aku menutup mulutku, terkejut. Ibu Jenderal? Iya, jawabnya lirih. Istriku dulu bekerja sebagai relawan di daerah bencana. Dia menemukanmu di reruntuhan rumah, satu-satunya bayi yang masih hidup. Ia jatuh cinta padamu, ingin mengangkatmu sebagai anak. Tapi karena saat itu kami baru kehilangan bayi kami sendiri, istriku trauma. Ia takut tidak bisa membedakan kasih sayang antara anak kandung dan anak asuh. Akhirnya ia menitipkanmu ke pesantren dengan janji, kalau kamu sudah besar, kami akan mencarimu kembali. Aku mulai menangis. Jadi selama ini saya... Jenderal mengangguk, matanya basah. Kamu bukan hanya santri pesantren biasa, Aisyah. Kamu anak asuh kami. Dan sebelum istriku wafat, dia menitipkan pesan, agar aku menjagamu seperti darah daging sendiri. Aku tak sanggup berkata-kata. Tangisku pecah, menggema di ruangan besar itu. Arga menggenggam tanganku, suaranya parau. Ya Allah, ya. Ini artinya kamu bukan siapa-siapa yang kecil. Kamu keluarga orang besar sejak dulu. Tapi Jenderal Rahmat belum selesai. Dia memejamkan mata sejenak, lalu menatap kami lagi. Dan ada satu hal lagi, yang mungkin kamu belum tahu. Aku mengangkat wajahku yang masih basah. Apa itu, Pak? Jenderal menghela napas. Keluarga Arga dulu pernah berhutang nyawa pada istriku. Aku dan Arga menatapnya tak percaya. 20 tahun lalu, lanjutnya, Ibu Arga mengalami kecelakaan parah di luar kota. Istrikulah yang menolongnya waktu itu. Ia yang membawa ke rumah sakit dan membiayai operasi besar yang menyelamatkan nyawanya. Tapi istrimu, ibunya Arga, tidak pernah tahu siapa penolongnya.
karena kami melakukannya secara anonim. Kami tidak butuh terima kasih. Arga terdiam. Sementara aku memejamkan mata. Begitu banyak kebetulan, tapi ternyata semua benang merah itu saling terikat. Beberapa menit kemudian, Jenderal menyerahkan sebuah kotak kecil padaku. Ini peninggalan istriku. Dia ingin kamu memilikinya. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada kalung kecil bertuliskan Rahma. Air mataku kembali jatuh. Nama ibu? Bisikku lirih. Jenderal mengangguk. Ya, dan kamu Aisyah Rahma, bukan cuma anak yatim pesantren. Kamu anak yang dibesarkan dengan doa, dijaga dengan cinta, dan kini berdiri dengan kehormatan. Aku tak kuasa menahan tangis. Arga memelukku, sementara Jenderal menepuk bahuku lembut. Sore itu kami pulang dalam diam, tapi hati kami penuh dengan rasa syukur. Dan malamnya, tanpa kuduga, seseorang datang ke rumah, Bu Ratna. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya sembab, mata bengkak. Aisyah. Suaranya bergetar. Boleh ibu masuk? Aku mengangguk. Ia masuk perlahan, duduk di hadapan kami. Tanpa basa-basi, air matanya jatuh. Ibu, minta maaf. Selama ini ibu terlalu sombong. Ibu menghina kamu, menganggap kamu rendah. Padahal ibu sendiri yang dulu ditolong oleh keluarga yang sekarang jadi pelindung kamu. Aku hanya diam. Tanganku dingin, tapi hatiku hangat oleh rasa iba. Bu, kataku pelan. Saya nggak pernah marah. Semua yang ibu ucapkan waktu itu justru mengajarkan saya arti kesabaran. Saya sudah maafkan sejak lama. Bu Ratna terisak keras. Kamu terlalu baik, nak. Ia mencium tanganku berkali-kali, hingga aku sendiri menahan tangis. Arga memeluk ibunya pelan. Sudah, Bu. Kita belajar dari ini semua. Malam itu menjadi malam yang takkan pernah kulupakan. Bukan karena rahasia besar terungkap, tapi karena akhirnya luka yang selama ini menganga mulai sembuh dengan keikhlasan. Dan di dalam hatiku, aku tahu, Allah tak pernah tidur. Dia hanya menunda keadilan sampai waktunya paling indah. Sudah setahun berlalu sejak hari itu. Setahun sejak kebenaran datang menghantam semua kebohongan, dan Allah membalikkan keadaan dengan cara yang tak pernah bisa kuduga. Hari ini aku berdiri di depan ratusan santri di halaman pesantren tempat aku dibesarkan. Tempat yang dulu hanya beratap seng dan beralaskan tanah, kini telah berdiri megah dengan bangunan baru hasil renovasi dari dana yayasan. Tapi meski dindingnya berubah, hatinya tetap sama. Pesantren ini tetap rumah. Rumah tempat aku belajar bahwa kehormatan tak diukur dari harta, tapi dari sabar. Ustazah Aisyah, boleh minta tanda tangan? Suara kecil itu membuatku tersenyum. Seorang santri perempuan memegang buku catatan sambil tersipu. Aku tertawa kecil. Tanda tangan? Buat apa sayang? Biar kalau besar nanti saya punya kenangan. Saya pengen jadi kayak ustazah. Aku tersenyum menahan haru. Kalimat polos itu lebih berharga dari semua penghargaan yang pernah aku terima. Dari jauh, kulihat Arga berdiri di samping mobil. Ia melambai padaku. Kini wajahnya jauh lebih tenang, lebih dewasa. Tak ada lagi ego. Tak ada lagi rasa ragu seperti dulu. Kami berjalan berdampingan menuju taman belakang pesantren. Tempat dulu aku sering menangis diam-diam setiap malam. Sekarang, taman itu penuh bunga dan tawa anak-anak. Masih ingat waktu kamu nangis di sini? Tanya Arga sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum. Ingat, waktu itu aku pikir hidupku akan berakhir di sini. Dia tertawa kecil. Kalau waktu bisa diulang, aku mau datang lebih cepat. Biar nggak ada air mata yang jatuh sia-sia. Aku menatapnya, lembut. Tapi justru karena air mata itu, kita bisa jadi seperti sekarang. Kami saling berpandangan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hati yang sudah saling mengerti. Sore itu, Bu Ratna juga datang. Kini penampilannya sederhana, tanpa perhiasan berlebihan seperti dulu. Ia lebih banyak tersenyum dan sering ikut ke pesantren mengajar anak-anak yatim. Aku baru sadar, katanya pelan padaku suatu hari, kalau kebahagiaan itu ternyata nggak datang dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang kita bahagiakan. Aku tersenyum. Allah memang paling tahu cara mendidik hati, Bu. Bu Ratna mengangguk, lalu menatapku haru. Dulu ibu terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa menjaga hati. Tapi kamu, Aisyah, kamu justru ajarkan ibu arti sabar, tanpa perlu bicara apa-apa. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Semua karena Allah, Bu. Saya cuma belajar untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara di sebuah forum wanita nasional bertajuk Perempuan, Iman, dan Martabat. Ribuan orang hadir. Di barisan depan, kulihat wajah-wajah yang dulu pernah memandangku rendah.
Kini mereka berdiri dan bertepuk tangan ketika aku naik ke podium. Aku membuka pidatoku dengan kalimat sederhana. Saya ini cuma lulusan pesantren, tapi pesantrenlah yang mengajarkan saya segalanya. Bagaimana menjadi kuat tanpa kehilangan lembutnya hati, bagaimana tetap beriman saat dihina, dan bagaimana membalas kebencian dengan doa. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara isak tertahan di beberapa sudut. Aku melanjutkan, kita sering lupa bahwa yang menentukan derajat seseorang bukanlah asalnya, tapi keikhlasannya. Karena Allah bisa meninggikan siapapun yang direndahkan, dan merendahkan siapapun yang sombong. Maka jangan pernah takut jadi kecil di mata manusia, asalkan besar di mata Allah. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi di dalam hati, aku tahu, semua kemuliaan itu bukan milikku. Semuanya milik Allah. Malamnya, aku pulang ke rumah bersama Arga. Kami duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Aku dulu malu ya, kata Arga tiba-tiba. Malu karena sempat ragu padamu. Tapi sekarang aku bersyukur. Karena dari kamu, aku belajar makna cinta yang sesungguhnya. Aku menatapnya dengan lembut. Cinta itu bukan soal siapa yang paling berkorban, Mas. Tapi siapa yang paling sabar. Dia tersenyum, menggenggam tanganku erat. Dan kamu adalah perempuan paling sabar yang pernah aku kenal. Aku menunduk, tersipu. Langit malam begitu tenang, seperti hatiku. Beberapa tahun kemudian, pesantren kami tumbuh menjadi pusat pendidikan Islam modern yang juga mengajarkan kemandirian perempuan. Aku dan Arga mengelolanya bersama-sama. Dan setiap kali melihat anak-anak yatim tersenyum, aku teringat masa lalu. Masa di mana aku dulu berdiri di tempat mereka, dengan hati penuh luka, tapi juga penuh harapan. Kini, semua luka itu berubah menjadi ladang pahala. Dan semua hinaan itu menjadi batu loncatan menuju kemuliaan. Dulu aku hanya anak yatim pesantren, tapi Allah tidak menilai dari mana aku datang, melainkan kemana aku melangkah. Itulah doa dan keyakinanku setiap hari. Dan semoga setiap perempuan yang membaca kisahku tahu bahwa kesabaran bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Adil.